Terima kasih Anda masih di Kompas Bisnis, Saudara. Masih terkait dengan hilirisasi batubara. Bagaimana proyek ini mempengaruhi keuangan negara? Apakah hilirisasi menjadi kebijakan yang sejalan dengan rencana transisi energi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Faisal Basri, ekonom senior Indef sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Pagi. Ya nih Pak, kemarin Presiden Jokowi meresmikan untuk hilirisasi batubara di metil ether atau DME dengan investasi sebesar 33 triliun rupiah. Adakah urgensinya Pak? Sangat tidak ada, karena ini kan kesalahan diselesaikan dengan kesalahan ya. Pertama kita dulu pemerintah mensubsidi minyak tanah ya, kemudian subsidi minyak tanahnya menggelembung, defisit menambah defisit anggaran. Lantas solusinya adalah mematikan minyak tanah digantikan dengan LPG 3 kg. Nah, LPG 3 kg dikeluhkan lagi karena subsidinya sudah puluhan triliun, dicarilah bentuk lain yakni DME, gasifikasi batubara. Harganya niscaya lebih mahal daripada LPG. Dan semakin rendah kadar kalori batubaranya, seperti yang tadi Pak Bahlil katakan, semakin besar ongkos produksinya. Karena kadar airnya tinggi, berarti diperasnya harus lebih ekstra, sehingga ongkos produksinya naik. Jadi too good to be true. Nah, saya sudah pernah diskusi dengan teman-teman Main ID Bukit Asam. Mereka hanya bisa survive kalau disubsidi. Jadi subsidinya beralih saja dari LPG ke DME. Pakai akal sehat sajalah. Batubara yang hitam kotor itu diolah menjadi gas yang bersih, niscaya harganya jauh lebih mahal ketimbang kita mengimpor gas. Maaf Pak Faisal, saya potong. Jadi maksud Anda ini merupakan proyek mubazir terkait dengan DME? Proyek sia-sia. Hanya ada di China sejauh ini ya, di Amerika belakangan. Yang di China pabrik-pabriknya merugi. Tapi kan pemerintah mengklaim DME ini bisa mengurangi impor terhadap LPG kita, Pak. Mengapa? Ya sudah pasti kan, LPG-nya kan sebagian besar diimpor. Nah itu namanya tadi substitusi impor, kata Pak Menteri kan. Substitusi impor tapi dengan harga yang lebih mahal. Jadi bagaimanapun akan lebih murah kita mengimpor LPG daripada menghasilkan DME. Pertanyaan kedua, LPG-nya kan apa yang namanya gas minyak cair, oke, gas minyak cair atau LPG itu beratnya lebih ringan daripada gas itu sendiri. Nah, kita punya cadangan gas yang jauh lebih besar dari cadangan minyak. Tapi cadangan gasnya diterlantarkan oleh Pak Jokowi. Masih ingat kita kan penemuan ladang gas terbesar selama ini di Indonesia di Masela. Masih ingat kan? Investasinya 10 miliar dolar lebih. Dilakukan oleh Shell dan dari Jepang itu. Saya lupa namanya Pak ya. Pokoknya dari Jepang. Impact apa-apa gitu. Nah, sudah selesai semua, sudah mau mulai proyeknya, tiba-tiba Pak Jokowi berubah pikiran yang tadinya teknologi offshore menjadi onshore.
Apa Pak perbedaannya? Kalau offshore itu di tengah laut. Kalau onshore dibawa ke darat. Oke. Dibawa ke darat berapa ratus kilometer, katanya akan dibikin petrokimia dan sebagainya itu menyebabkan ongkosnya mahal dan semakin tidak menentu, akhirnya shell-nya mundur. Dan sampai sekarang proyeknya belum menghasilkan gas. Mhm. Nah, kita punya gas tapi kita tidak manfaatkan. Gas-gas yang ada di Indonesia kita ekspor dengan harga murah ke China. Lantas kita menyelesaikannya bukan dengan mempercepat proses produksi gas itu, tapi mengolah batu bara yang sangat mahal itu. Too good to be true. Mhm. Menghasilkan gas dari batu bara harganya lebih murah daripada gas yang langsung muncrat dari permukaan bumi. Jadi ini lebih mahal, otomatis nanti subsidinya juga kalau menggunakan DME lebih besar dibanding subsidi menggunakan LPG, Pak. Sangat betul. Nah, Kan kalau banyak silakan. proyeknya itu, sekarang pemerintah itu ingin menekan impor, ya, menekan impor sampai 35%, 30 sampai 35%. Iya. Namanya proyek substitusi impor. Air juga bisa jadi energi, Mhm. tapi teknologinya jauh lebih mahal lagi. Yang namanya apa? Apa ya? Hidrokarbon. Hid- hid- eh, aduh, alternatif dari litium. Aduh, kok saya lupa pagi-pagi ini. Ya oke, ya terkait Nah, dengan jadi teknologi itu. air juga bisa, Mhm. sampah juga bisa, semua bisa pada dasarnya jadi energi karena ada unsur energinya. Namun masalahnya adalah produksinya mahal, teknologinya mahal dibandingkan yang sudah alamiah langsung muncrat dari muka bumi. Jangan dibawa ke alam kesesatan lah negeri ini. Sudah terlalu banyak kesesatan ini. Proyek kereta cepat, ibu kota baru, sekarang ditambah-tambah lagi dengan DME ini. Diskusinya sudah panjang ini dan Siapa Pak yang diuntungkan dalam proyek-proyek ini? Ini hanya proyek titipan mungkin ya Pak ya? eh, batu bara kan semakin di blacklist ya di luar negeri. Eh, eh, Siapa Pak eh, yang paling mendapat Pembangkit. keuntungan? Ya, ini batu bara kan di blacklist di luar negeri, makin banyak di blacklist, tidak dapat pembiayaan dari bank-bank internasional. Mhm. Nah, batu bara kita kehilangan pasar kan? Maka diciptakanlah pasarnya di dalam negeri buat mereka supaya para oligark pemilik batu bara nafasnya semakin panjang. Dan kalau mereka mengolah batu bara, royaltinya 0%. Jadi siapa yang diuntungkan? Diuntungkan pengusaha batu bara. Mhm. Yang lain semua dirugikan. Jadi lagi-lagi ini berpihak pada pengusaha nih Pak ya. Para Pak, oligark. Pak kalau ini dipastikan bisa berjalan, ini kan cita-cita besar pemerintah nih Pak ya. Jika berjalan sesuai target, mampu di masa transisi. Apakah ini bisa memenuhi kuota masyarakat? Kita tahu kebutuhan LPG kita kan begitu banyak Pak, DME-nya kan juga masih terbatas. Bagaimana nih untuk memenuhi kuota konsumsi masyarakat? Ya itu dia tadi harusnya kita sudah mulai berproduksi gas masela itu yang cadangannya besar sekali. Kan kita punya 2 cadangan besar ya, 3 bahkan. Satu di Investor asingnya Natuna, aja mundur Pak. mundur makanya Gimana itu. dong Pak? Gimana kita mengelola investornya aja mundur Ya, gitu? oleh karena itu nggak apa-apa impor. Jauh lebih murah, jauh lebih untung kita mengimpor daripada mengolah batu bara. Biarkan aja kadar rendah itu di dalam tanah. Kan tidak semua harus diolah kan. Apalagi kalau harganya mahal. Nah ini loh cara berpikir seperti ini. Seolah-olah menghemat APBN, menghemat devisa. Siapa bilang kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan alternatif-alternatif lain. Mengapa misalnya, oke, LPG ini untuk apa sih tujuannya?
untuk rakyat kecil. Rakyat kecil kan tidak peduli LPG, tidak peduli Mhm, apa, yang penting dia dapat energi kan. Nah, energinya didapat dari mana? Dari listrik. mhm. Nah, hampir semua rakyat Indonesia punya listrik. Sudah dialiri listrik. Udah kita fokus batu baranya digunakan untuk membangkit listrik, mumpung masih bisa gitu. Nah, baru dialirkan ke rakyat. Itu jauh lebih murah daripada bikin DME. Oke, Nah, tinggal bagaimana gerobak-gerobak mie ayam, apa gorengan itu kan pakai pakai itu juga. oke. Kembangkanlah yang namanya tabung listrik dan sudah dikembangkan oleh Pertamina. Oke Pak, closing statement Pak, apa rekomendasi Bapak untuk pemerintah? Impor seperti apa yang harus dikedepankan dan bagaimana dengan anggaran penggunaan APBN ini Pak? APBN akan semakin menderita dengan adanya DME, bukan menghemat ya. Mhm. Kemudian oke, kita mengurangi impor LPG dengan mengolah gas kita menjadi LPG. Makanya cepat produksi itu gas, jangan aneh-aneh. Itu Pak Jokowi dulu mendadak loh. Saya kebetulan ikut terlibat dalam visibilitas tadinya, dan visibilitas tadinya mengatakan paling bermanfaat buat bangsa ini kalau offshore. Dengan onshore ongkosnya naik, ketidakpastian semakin menjadi-jadi, dan akhirnya sampai sekarang tidak produksi, sehingga gas itu kita tidak bisa olah jadi LPG juga. Berarti lebih baik Nah, uang APBN-nya ini diarahkan untuk BUMN-BUMN di bidang sektor gas ya Pak, untuk mengembangkan tentang gas ini ya Pak ya? kasihlah Pertamina itu kan sekarang kan cuma satu, Pertamina Holding kan, karena PGN dan Pertamina sudah digabung kan di Oke, holding. Jadi berilah tugas yang benar, jangan tugas yang menyesatkan. Ini investasinya besar sekali loh. baik, baik. Oke, semoga ini juga jadi catatan penting ya Pak terkait dengan wacana DME, pengalihfungsian dari LPG untuk DME ini. Terima kasih Pak Faisal Terima Basri kasih. telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.